Asuhan Sintayong ini wajib menentukan nasibnya sendiri dengan meraih kemenangan di laga kontra Filipina. Kena wajib menang lah, wajib menang. Pemain yang layak jadi super sub lawan Filipina. Oke, ini kita tengok siapa pemain ini. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Selamat berakhir pekan. Semoga kalian di hujung minggu ini bersama keluarga dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Walau di mana kalian berada, semoga sukses dalam apa jua bidang yang kalian usahakan. Oke guys, selepas Indonesia kalah melawan Irak 2-0, tetapi Irak sebenarnya memang tim yang kuat, dan mereka juga kita apresiasi juga, respect kepada Irak, karena apabila mengalahkan Indonesia, mereka juga mengatakan mereka akan berusaha sedaya upaya untuk menumbangkan Vietnam nanti demi untuk Indonesia lolos ke peringkat babak yang ketiga. Jadi Irak juga sebenarnya tim yang bagus dan tim yang sangat menghormati Indonesia. Irak juga sebuah tim yang sangat merendah diri walaupun mereka menang. Dan kalau saya melihat permainan timnas Indonesia ketika melawan Irak di babak yang pertama, saya optimis ya, Indonesia akan bisa mengalahkan Filipina. Ini berdasarkan fakta di atas kertas guys. Cuma di atas lapangannya nanti itu kita belum mengetahui lagi bagaimana ketika perlawanan nanti. Itu mungkin agak berbeda sedikit, bergantung situasi semasa perlawanan itu. Tetapi kalau melihat pada segi skill individu, formasi permainan, strategi yang diatur oleh Sintayong, perencanaan dalam taktikal, saya melihat Indonesia bisa sebenarnya untuk mengalahkan Filipina. Dan hanya sedikit saja penundaan daripada cetakan gol itu perlu diperbaiki, diperkemaskan. InsyaAllah Indonesia akan berjaya mengalahkan Filipina. InsyaAllah guys. Ini bukan kita terlalu excited ya untuk mengalahkan Filipina itu, tetapi daripada segi kita punya keyakinan dan optimis untuk mengalahkan Filipina itu, InsyaAllah Indonesia bisa guys. Oke. Kita lihat dulu cuplikan video ini. Kabar menarik, pemain kelas dunia tertarik bantu timnas lolos Piala Dunia. STY siapkan super sub. Oke, siapa super sub ini guys? Yuk, tanpa berbasa-basi kita semak dulu video ini. Jebolan Manchester United dukung transformasi sepak bola Indonesia. Pemain lokal serukan tuntutan. Pemain layak jadi super sub lawan Filipina. Simak informasi selengkapnya sebagai kita berikut. Simak sampai habis selesai video ini guys. Kita lihat siapa yang super sub akan dimasukkan Dukung Sintayong. Transformasi sepak bola Indonesia, jebolan Manchester United singgung Vietnam. Siapa lagi ini guys? Jebolan Manchester United singgung Vietnam. Perkembangan signifikan timnas Indonesia di bawah sentuhan Sintayong turut mengundang komentar gelandang Irak Zidan Iqbal. Hal itu bermula ketika Irak berhasil menundukkan skuad Garuda dengan skor 2-0 di SUGBK. Zidan Iqbal menilai pertandingan menghadapi tim merah putih berjalan cukup alot, sebab timnas Indonesia telah dihuni oleh banyak pemain kualitas yang akan mengancam sepak bola Asia di masa yang akan datang. Iqbal bahkan menilai keunggulan jumlah pemain menjadi keuntungan tersendiri bagi timnya. Hal itu terjadi lantaran timnas Indonesia harus bermain dengan 10 pemain usai Jordi Amat diusir wasit di menit ke-59. Ya, tentu ada banyak pemain baru di timnas Indonesia. Di masa depan Indonesia akan jadi tim yang sangat kuat. 2 gol dan 1 kartu merah membantu banyak tim kami. Kalau kita lihat di babak pertama, mungkin bisa kebobolan 2-0 atau 3-0. Ini guys, kalau Indonesia tidak mendapat kartu merah ya, dan kalau bukan kesilapan Enando Airi itu, tidak mungkin Irak ini dapat 2 gol yang mudah ya. 2 gol mudah itu sebenarnya hasil dari kesilapan pemain timnas Indonesia. Kesilapan sedikit ya, sedikit. Sebenarnya bukan banyak pun, tetapi hasil itu diambil peluang yang sangat
agresif oleh pemain-pemain Irak ini. Akhirnya mereka mendapat 2 gol itu. Tetapi kalau kita melihat babak pertama itu memang agak sukar ya Irak ini untuk mengatasi pertahanan-pertahanan timnas Indonesia, terutamanya Jordi Amat sendiri, Rizky Ridho juga agak sukar dilepaskan oleh penyerang-penyerang Irak. Jadi di sini kita boleh menyimpulkan bahwa di babak pertama itu Indonesia menguasai bola, cuma penyudahan akhir itu tiada. Dan di babak kedua yang akhirnya beberapa kesilapan yang sebenarnya tidak perlu diperbesarkan ini, tetapi apa boleh buat sudah terjadi sedemikian. Kita harus memberi semangat kepada pemain-pemain ini juga walaupun mereka melakukan kesilapan, karena kesilapan setiap individu itu pasti akan bisa terjadi walau dalam apa situasi sekalipun. Jadi mungkin ketika melawan Irak itu kesilapan itu dilakukan oleh Nando Ari dan Jordi Amat. Kemungkinan di perlawanan lain mungkin pemain lain juga akan melakukan kesilapan yang sama. Jadi itu bergantung kepada situasi dalam lapangan itu. Jadi kita bagi dukungan ketika melawan Filipina ini. InsyaAllah guys, insyaAllah. Saya yakin Indonesia akan bisa mencetak 2 gol dan ke atas ketika melawan Filipina ini. Nah, kita nantikan pada hari Selasa tanggal 11 Juni itu ya. Kalian menurut prediksi bagaimana? Nanti kalian komentar juga di ruang kolom di bawah guys. Oke, kita lanjut. Zidane Iqbal. Menariknya, Iqbal sendiri menegaskan akan memberikan perlawanan terbaik kontra Vietnam meski telah memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Seakan membantu skuad Garuda, gelandang jebolan Akademi Manchester United itu ingin mempermalukan Vietnam di kandang. Hal senada juga diungkapkan oleh Aiman Hussein yang menjadi momok bagi timnas Indonesia. Aiman mengaku ingin menyapu bersih sebuah kemenangan di putaran kedua. Jika ambisi Aiman Hussein dan kawan-kawan tercapai, itu berarti timnas Indonesia akan lolos ke putaran ketiga menemani Irak. Saat ini tim Garuda ada di peringkat kedua dengan poin 7. Unggul 1 angka dari Vietnam di peringkat ketiga. Kendati demikian, skuad asuhan Sintayong ini wajib menentukan nasibnya sendiri dengan meraih kemenangan di laga kontra Filipina. Kena wajib menang lah, wajib menang. Pemain yang layak jadi super sub lawan Filipina. Oke, ini kita tengok siapa pemain ini. Ardaka Dimas Derajat, Justin Hubner. Pertama, Justin Hubner. Justin Hubner menjadi salah satu pilar andalan Sintayong di lini belakang baik timnas Indonesia senior maupun timnas U23. Meski kerap diandalkan, belakangan ini performanya bersama tim Merah Putih menurun drastis. Di 2 pertandingan terakhir di tim senior dan di U23, bek Cerezo Osaka itu membuat 2 blunder fatal, yakni kalah melawan tim senior dan tim U23 Irak. Dengan 2 blunder fatal tersebut, ada baiknya Justin dicadangkan dan posisinya sebagai bek tengah kiri digantikan oleh Nathan Juaon yang tengah dalam performa terbaiknya. Hubner sendiri bisa menjadi super sub untuk memperkokoh pertahanan di babak kedua. Marcelino Ferdinand. Kedua, Marcelino Ferdinand. Usai menggebrak panggung Piala Asia U23, Marcelino mengalami penurunan performa bersama timnas Indonesia. Usai mendapatkan berbagai hujatan, Marcelino tak kunjung berbuat banyak dan tak memberi dampak penting bagi serangan timnas Indonesia menghadapi Irak kemarin. Karenanya Marcelino pun layak untuk dicadangkan di laga kontra Filipina dan digantikan pemain yang lebih siap seperti Egy Maulana Fikri atau bahkan Malik Rizaldi. Pemain KMS Kadensi itu pun bisa masuk pada babak kedua sebagai pembeda seperti layaknya awal masuk timnas senior. Sandy Walsh. Oke. Meski baik dalam bertahan saat melawan Irak, Sandy Walsh yang dipasang sebagai wingback kanan tampil kurang greget, yang membuat serangan di sisi kanan tak terlihat serta pertahanan di sisi tersebut kerap terekspos. Di laga kontra Irak kemarin, ada baiknya Sandy dipasang sebagai super sub sementara posisi starter dipercayakan kepada Yaakob Sayuri yang mana lebih memiliki naluri untuk menyerang. Sebab skuad Garuda membutuhkan gol cepat kontra Filipina serta mengamankan kemenangan guna lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain lokal serukan tuntutan media sosial memanas. Pemain lokal serukan tuntutan.
Kabar menarik datang dari para pemain sepak bola Indonesia yang mengkampanyekan ini sepak bola Indonesia di masing-masing akun Instagram pribadinya. Tercatat setidaknya beberapa pemain sepak bola Indonesia seperti Andri Tani Ardiansyah, Septian David Maulana, Febri Haryadi, Bagas Kava, dan Beckham Putra ramai-ramai mengupload postingan tersebut. Tak hanya itu, bahkan beberapa pemain berlabel timnas Indonesia aktif seperti Alfiandra Dewangga, Wahyu Prastio, dan Yance Sayuri juga turut mengkampanyekan hal tersebut. Tentunya hal ini membuat ramai media sosial di Indonesia dan tidak hanya sebatas di Instagram semata, namun juga di platform lain semisal X dan TikTok. Unggahan tersebut ramai dilakukan oleh para pemain sepak bola di Liga Indonesia setelah PSSI dan PT LIB selaku operator Liga Indonesia mengumumkan perubahan kuota pemain asing di kasta Liga 1. Yang mana awalnya berjumlah 6 pemain menjadi 8 pemain di musim 2024-2025. Hal itu disinyalir menjadi penyebab para pemain sepak bola di Indonesia tersebut menyuarakan kampanye ini sepak bola Indonesia sebagai bentuk penolakan aturan tersebut. Merujuk laman resmi Liga Indonesia Baru atau ligaindonesiabaru.com, PT LIB memang akan memberlakukan kuota 8 pemain asing di Liga 1 musim depan. Aturan ini diperinci dengan kuota 6 pemain asing bebas dan 2 dari benua Asia. Namun dalam setiap laga hanya boleh dimainkan 6 pemain asing dengan format 5 pemain asing bebas dan 1 dari Asia. Selain itu, setiap klub wajib memainkan pemain dengan usia U23 minimal selama 45 menit setiap laga. Kendati alasan kuat para pemain sepak bola Indonesia mengupload kampanye ini sepak bola Indonesia sebagai bentuk protes terhadap aturan PT LIB dan PSSI, namun hingga kini belum ada tanggapan resmi dari para pemain atau perwakilan pemain yang turut dalam kampanye tersebut. Oh, ini campaign aturan terbaru ya. Oke guys, itu antara berita-berita terbaru dan juga berita terkini, terutamanya terkait dengan Irak. Pemain-pemainnya coba akan membantu timnas Indonesia lolos dengan berusaha mengalahkan Vietnam di kandang Vietnam nanti. Dan Irak juga ingin memastikan bahwa kesemua perlawanan di dalam grup ini mereka semua menang. Jadi perlawanan terakhir melawan Irak itu juga mereka akan berjanji dengan diri mereka untuk mengalahkan tim Vietnam. Dan apabila itu terjadi, Indonesia akan secara otomatis lolos. Tetapi bagi saya, Indonesia harus fokus untuk mengalahkan timnas Filipina dengan tidak mengharapkan Irak akan mengalahkan Vietnam. Karena Vietnam juga akan berusaha sedaya upaya macam manapun untuk cuba mengalahkan Irak pula, dan Vietnam mengharapkan juga Indonesia akan kalah oleh Filipina. Sekarang ini Vietnam dan Filipina mungkin ada sedikit connection apabila mereka cuba menggagalkan Indonesia untuk lolos ke kualifikasi ini, dan Filipina juga berusaha cuba untuk mengekang kemarahan Indonesia untuk lolos ini. Dan itu sudah pasti. Dan sekarang ini apa yang perlu adalah Indonesia perlu fokus 200% guys di dalam lapangan nanti mengalahkan Indonesia. Tapi seperti yang saya katakan tadi, saya sangat optimis Indonesia bisa mengalahkan Filipina dengan 2 gol dan ke atas guys. Indonesia bisa mencetak gol pada perlawanan itu. Mudah-mudahan tactical Sinteyong itu akan diikuti betul-betul oleh pemain tanpa ada pemain yang menggunakan emosi di dalam lapangan itu, dan berhati-hati ketika melakukan tackle di dalam kotak penalti ataupun berdekatan dengan area kotak penalti itu, yang saya khawatirkan akan menjadikan kartu kuning atau kartu merah kepada pemain Indonesia. Jadi di situ harus diawasi sedikit, terutama pemain-pemain pertahanan yang sudah menerima kad kuning. Dan Justin Nubno juga harus berhati-hati, Rizky Ridho harus berhati-hati, dan pemain seperti di tengah Tom Haya juga harus menggunakan kesempatan ini untuk betul-betul sekiranya ada peluang dan ruang itu mencetak gol. Begitu juga Orat Magun dengan Rafael Struijk. Oke, kehadiran Kelvin Berdong itu kita sangat mengapresiasikan, karena Kelvin Berdong juga merupakan pemain yang sangat berpengalaman bermain di Eropa dan bisa membantu timnas Indonesia. Lebih-lebih lagi bola mati, sama ada sepakan bebas ataupun sepakan dari luar petak penalti, yang mungkin Kelvin Berdong akan menjadi pencetak gol nanti.
sekiranya ada ruang dan peluang tendangan bebas itu terhasil nanti. Okey, kita doakan apa yang diinginkan oleh semua fans, peminat, penyokong, pendukung timnas Indonesia, sama ada di Indonesia, di luar Indonesia dan di mana saja. Terutama saya sendiri juga ingin memberi sokongan yang padu, sokongan yang sangat terbaik kepada Indonesia agar bisa lolos dan mengalahkan timnas Filipina nanti. InsyaAllah kita doakan bersama-sama. Begitu juga dengan Malaysia, walaupun agak tipis Malaysia ini untuk lolos ke babak yang ketiga karena perlu menang ke atas Taiwan melebihi 6 gol dan ke atas 6 gol atau 7 gol, dan mengharapkan Kyrgyzstan akan kalah oleh Oman nanti. Kita doakan bersama-sama apa yang terjadi. Kita reda dengan keadaan itu, guys. Okey, sampai di situ saja video pada kali ini. Bagaimana menurut pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Pada yang baru mampir ke channel Askalani Studio, jangan lupa untuk mendukung dengan menekan butang subscribe, like, share dan komen. Tekan juga butang loncengnya untuk video-video yang akan datang. Kalian boleh lihat sendiri. Dan juga kepada yang sudah subscribe, jutaan terima kasih, guys, karena kalian saya berada di sini sampai ke saat dan ketika ini. Mudah-mudahan kalian murah rezeki, diberikan kesehatan baik. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita, channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia. Channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami, Askalani Studio. Askalani Studio.